Oke, baiklah. Saya buka saja. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Leni Tangasuki, dan Desi Dwita Prasiska. Di sini kami mengambil tugas yaitu analisis kimia. Yang pertama, saya akan membawakan slide pertama. Di sini kami mengambil jurnal yang judulnya yaitu Analisis Kimia Ikan Tuna Asap pada beberapa pasar tradisional di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Di mana tujuan penelitian ini tersebut untuk mengetahui kandungan kimia ikan tuna asap yang dijual di beberapa pasar tradisional dan ditinjau dari kandungan gizi dan kadar histamin. Analisis yang dilakukan dalam penelitian tersebut ini adalah analisis proksimat dan analisis kandungan histamin. Dan selanjutnya yaitu analisis tangkapan ikan di wilayah Halmahera Utara dan sekitarnya itu selain dikonsumsi juga dapat dijual dengan keadaan segar dan sebagai bahan pangan hewani dan diolah menjadi produk ikan olahan, di mana pengolahan ikan segar menjadi ikan olahan misalnya ikan asap yang dimaksudkan agar hasil tangkapan nelayan tersebut itu bisa dimanfaatkan secara maksimal, lebih lama, dan terdistribusi lebih luas. Pengasapan tersebut itu merupakan pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan memberikan senyawa kimia alami dari hasil pembakaran bahan bakar alami menurut Yusra dan Effendi 2010. Kemudian menurut Adiwiyah itu 2018 itu dia menyatakan bahwa pengasapan juga berfungsi untuk menambah cita rasa dan warna pada makanan serta bertindak sebagai antibakteri dan antioksidan. Selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian tersebut itu menggunakan 3 sampel, di mana ikan tuna asap yang diambil dari pasar gotong royong, pasar modern, dan pasar Gomtoku, di mana setiap sampel tersebut diambil satu sampel itu berukuran 250 gram yang berasal dari 3 pedagang ikan tuna asap. Total sampel yang digunakan berjumlah 3 sampel. Untuk kandungan gizi ikan menggunakan metode analisis proksimat itu untuk mengetahui kadar protein, lemak, air, karbohidrat, dan abu dengan menggunakan metode Kejeldal, di mana kadar lemak dengan metode Soklet berdasarkan AOAC 2005 dan uji kadar histamin menggunakan metode berdasarkan Patange 2005. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan analisa data secara kuantitatif dan kualitatif. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya disampaikan oleh Desi Dwita Prasiska. Silakan Desi Dwita Prasiska. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kadar protein tertinggi yang diperoleh pada ikan asap dari pasar Gamhoku dengan nilai 37,7% dan terendah pada sampel ikan asap dari pasar gotong royong dengan nilai 30,5%. Lemak merupakan faktor penentu rasa pada olahan daging, walaupun lemak merupakan bagian dari ikan yang mempunyai nilai lebih sedikit. Kadar lemak ikan tuna asap berkisar antara 1,3% sampai 2,6%. Kadar lemak terendah terdapat pada sampel ikan dari pasar modern dengan nilai 1,3%. Dan kadar lemak tertinggi terdapat pada sampel ikan dari pasar gotong royong dengan nilai 2,6%. Kadar abu. Kadar abu merupakan parameter nilai gizi suatu bahan makanan yang dihasilkan dari zat anorganik yang terkandung dalam ikan. Dari hasil pengujian sampel, diperoleh nilai kadar abu dari ketiga sampel ikan asap berkisar dari 1,6% sampai 1,9%. Analisis histamin. Histamin adalah senyawa kimia pada daging ikan merah yang terbentuk dari hasil dekarboksilasi histidin bebas
yang banyak terdapat dalam tubuh ikan dari famili Scombroidae. Dari 3 lokasi pasar ikan tradisional, maka ditemukan menunjukkan nilai yang berbeda. Nilai histamin berkisar dari 10 mg per 100 gram sampai 20,6 mg per 100 gram. Nilai ini memang termasuk cukup tinggi menurut standar SNI 2013, di mana nilai maksimum histamin sebesar 10 mg per 100 gram. Namun nilai ini masih dalam kisaran aman menurut the Food and Drug Administration atau FDA of USA, yakni sebesar 50 mg per 100 gram. Kesimpulannya, bahwa kualitas gizi ikan tuna asap yang beredar di pasar tradisional Kota Tobelo, Halmahera Utara semuanya masih memenuhi standar, di mana kadar air 60%, kadar protein 30%, kadar lemak 20%, serta nilai kandungan histamin yang masih dalam kisaran aman untuk dikonsumsi. Baiklah, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi di sini kami hanya memberikan 2 pertanyaan saja. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.